Kulon Progo Media Pastivinews.com. Tanah Jawa saat ada penjajahan dan peperangan tahun 1825 sampai dengan tahun 1830 atau dikenal Perang Pangeran Diponegoro melawan Belanda yang sangat gigih hingga Belanda kocar-kacir alias maut kita. Pernah dapat sejarah itu? Perang tersebut dulu ketika kita di bangku sekolah dikenal dalam pelajaran sejarah Diponegoro. Nah para pemirsa, kali ini redaksi tidak mengupas perang tersebut. Namun ada hal yang mungkin telah dilupakan atau ada yang belum tahu sama sekali bahwa Pangeran Diponegoro ini memiliki anak bernama Raden Singklon atau setelah anak tersebut terpisah kemudian bertemu. Ayahandanya diberi nama Ki Sodewo yang saat itu Raden Singklon yang saat masih kecil dirawat orang kepercayaan Diponegoro bernama Ki Tembi. Yang menarik kehadiran Ki Sodewo tersebut ternyata orang yang gigih ikut memerangi Belanda yang telah berbekal banyak ilmu dan taktik dalam melawan Belanda. Bahkan semasa Raden Singklon berguru dengan Ki Gotak tokoh agama dan spiritual yang kini menjadi nama Kalurahan Gotakan Panjatan Wates Kulon Progo, nama itu merupakan nama Ki Gotak guru Raden Singklon. Saat masa berguru dengan Ki Gotak, Raden Singklon merupakan anak yang pintar sehingga menjadi orang linui. Meski demikian ia terus berburu ilmu kanuragan serta pengetahuan agar bisa mengalahkan Belanda di medan tempur. Usaha itu berhasil karena setelah berguru di padepokan lain di Bagelen, Ki Sodewo mampu meresapi pelajaran dari gurunya dan memiliki ilmu Aji Pancasona. Di mana saat itu jika badan atau bagian tubuh tertembak dan terpotong bisa pulih kembali. Sehingga Ki Sodewo tidak takut dengan pasukan Belanda. Nah para pemirsa, mari kita simak penjelasan sejarah Bapak Sarwanto Hadi dari Pengasih Kulon Progo, sejarawan dan tokoh masyarakat. Berusia lebih dari 80 tahun ketika ditemui wartawan media Pastivinews.com dan jurnalis media Binangun Cemerlang TV.co.id tanggal 21 Agustus tahun 2023. Profil dia juga Ketua Paguyuban Trahamengkubuwono ketiga di Kulon Progo bernama Dewa Daru. Muatan ini akan berlanjut, namun ini seri pertama. Monggo simak, semoga bermanfaat. Di Kulon Progo ini ada sejarah ataupun nama dari Raden Singklon. Untuk itu monggo Pak, sakit pun sedikit disejarahkan karena ini mungkin menjadi bagian dari semangat Kulon Progo Pak. Monggo dipaparkan Raden Singklon itu dari mana dan seperti apa Pak? Terima kasih atas perkenaan saya diberi kesempatan untuk sepintas-kilas menyejarahkan beliau yang bernama Raden Singklon. Namun sebelum kami bercerita, lebih dahulu kami kenalkan dan kami paparkan bahwa saya adalah salah satu dari pengurus paguyuban Trah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga di Kulon Progo. Jadi kami ulang kembali, saya salah satu paguyuban Trah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga di Kulon Progo. Jadi cuma lingkup di Kulon Progo saja. Paguyuban yang saya selenggara itu adalah resmi, juga mendapat restu dari Keraton Yogyakarta, dan saya juga ada arsip untuk pemberian tahu bahwa di Kulon Progo itu ada paguyuban Sri Sultan Hamengkubuwono yang khusus di Kulon Progo. Nah, sekarang berkenaan dengan kisah dari Raden Mas Singklon. Jadi kalau di Kulon Progo itu terkenal itu dengan sebutan Ki. Tapi kalau urutan-urutan nama memakai Raden Mas itu ada urutan dari grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 itu masih menggunakan Raden Mas. Itu bedanya. Jadi kalau sudah grade ke-5 sampai seterusnya, kalau lelaki itu memakai R atau Raden, kalau masih anak itu Raden Bagus, tapi kalau sudah dewasa, sudah nikah itu dengan nama Raden.
Bagi yang putri atau putri yang belum menikah itu dengan sebutan Raden Roro. Tapi kalau setelah nikah itu disebut Raden Nganten. Jadi kalau lelaki Raden, kalau perempuan yang sudah nikah itu Raden Roro. Nah, baiklah para tentang Raden Singlon. Raden Singlon itu adalah putra Pangeran Diponegoro dengan seorang putri dari Madiun. Beliau dilahirkan kurang lebih tahun 1810. Nah, pada zaman itu, pada tahun 1810 itu kan antara Pangeran Diponegoro dengan Belanda itu ada peperangan, sehingga ada perang namanya itu Perang Diponegoro, dimulai dari tahun 1825 berakhir 1830. 5 tahun Pak ya. Oleh karena itu, sehingga pada waktu peperangan di Madiun, kebetulan Raden Singlon itu adalah lahir, dan ternyata juga ibunya itu dalam perang itu adalah terbunuh dari tentara Belanda. Nah, Pangeran Diponegoro itu mempercayakan kepada salah seorang sahabatnya kepercayaannya yang bernama Ki Tembi. Jadi Raden Singlon tadi selama remaja itu dipiara oleh Ki Tembi, salah seorang dari sahabat Pangeran Diponegoro. Nah, setelah remaja dewasa, Raden Singlon itu bertanya kepada Ki Tembi, menanyakan sebenarnya siapakah ayah saya itu. Dia mencari ya Pak ya. Dia mencari bapaknya. Itu ke seluruh Jawa atau DIY atau Jawa Timur Pak? Itu mencari itu ke seluruh Jawa. Jadi sebab pada waktu itu Ki Tembi pun juga belum tahu di mana tempat tinggal Pangeran Diponegoro. Masih rahasia ya Pak ya. Cuma itu mencari atau berita-berita itu. Nah, setelah Raden Singlon itu bermusyawarah dengan kita sebut eyangnya karena yang memelihara. Nah, kemudian beliau itu diajak mencari sampai di Jawa Timur. Sampai di Jawa Timur tidak menemui ayahnya. Akhirnya kembali ke Yogyakarta, yaitu di yang sekarang untuk monumen Tegalrejo. Jadi Tegalrejo. Di Tegalrejo itu dia suwung, tidak ketemu dengan Pangeran Diponegoro. Akhirnya diberitakan bahwa Pangeran Diponegoro itu berada di Guwa Selangor. Akhirnya Ki Tembi bersama Raden Singlon pergi ke Guwa Selangor. Di sana sedang dalam peperangan antara Pangeran Diponegoro dan Belanda. Nah, pada waktu itu Raden Singlon tahu dan melihat peperangan itu. Kemudian minta izin pada eyangnya, yaitu Ki Tembi, dia mau ikut perang tapi dilarang oleh eyangnya tadi. Itu jadi Ki Tembi melarang pada Raden Singlon jangan sampai mengikuti perang di kanan kirinya Guwa Selatan. Akhirnya Raden Singlon tadi bersama-sama menuju ke Kulon Progo, karena diberitakan bahwa Pangeran Diponegoro itu berada di Kulon Progo. Akhirnya Raden Singlon bersama Ki Tembi menuju ke Kulon Progo lewat Kutan. Jadi di Tilda itu ada nama Kutan. Akhirnya di situ mencari ayahnya di Kutan, juga tidak ada. Akhirnya ke barat lagi, di sana sampai ketemu di desa yaitu Godaan.
namanya itu justru ada kiai namanya Ki Gutak. Oh, Ki Gutak itu. Ya, Ki Gutak itu ada salah seorang tokoh agama di sana, di daerah Lenda sana. Mungkin juga tokoh spiritual mungkin ya Pak. Iya, dan tokoh itu. Tapi samping tokoh agama spiritual, dia juga memberikan pelajaran tentang ilmu-ilmu kejawen pada waktu itu, pada zamannya. Itu zaman itu memang namanya kejawen itu masih banyak orang yang mencari. Masih kental saat itu Pak. Itu karena belum masa merdeka seperti zaman sekarang. Jadi pendidikan agama masih jauh sekali berbeda karena masih menganut para tasawuf pada zaman. Nah, sampai di kota, ketemu dengan Ki Gutak sebagai guru spiritual, maka si Ki Singlon tadi itu berguru dengan Ki Gutak sampai lama sekali, sehingga jadi muridnya ya Pak ya. Iya, jadi itu diberikan pelajaran bermacam-macam ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu ilmu Jawa, ilmu kanuragan dan sebagainya. Makanya ini Pak, maaf. Jadi itu ada dusun Gudakan itu sejarahnya dari itu ya Pak ya. Ya, jadi Tokoh, ya. Setelah di situ ada desa yang namanya itu Gudakan. Setelah berguru di sana sepertinya apa? Setelah lama berguru di sana, dia dalam ilmu dia masih kurang. Jadi si Raden Singlon tadi masih dalam sejarah tidak disebutkan tahunnya, tapi cuma khasiat daripada Aji Poncosuno. Di Singlon belajar Aji Poncosuno. Dan itu adalah khasiatnya. Aji Poncosuno itu apabila dilawan atau mendapat lawan dari masalah untuk berlawan dengan Belanda loh ini. Ya. Jadi bukan maksudnya itu agar Raden Singlon itu melawan Belanda itu agar punya satu kekuatan gitu. Jadi kalau misalnya kena tembak atau kena golo, apalagi kalau sampai mati atau mungkin putus misalnya, itu dia tidak bisa mati ketika itu asalkan masih bisa menginjak tanah. Menyentuh tanah.